Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Ramadhani. Di sini saya akan membahas soal UTS tahun lalu, mata kuliah akuntansi pengantar 1. Langsung saja soalnya yaitu, berikut ini neraca saldo perusahaan Jasa Barokah Jaya pada tanggal 1 Agustus 2020. Ada kas sebesar 22 juta, piutang jasa 15.700.000, perlengkapan kantor 15 juta, peralatan kantor 150 juta, kendaraan 200 juta, utang jasa 59 juta, dan modal amir yaitu 343.700.000. Di sini juga ada transaksi selama bulan Agustus 2020, yaitu A. Dibayar sewa kantor 5 juta, B. Dibeli perlengkapan kantor 4.500.000 secara tunai, dan peralatan kantor sebesar 7 juta secara kredit. C. Dibayar biaya iklan yaitu 3 juta, D. Diterima pendapatan tunai yaitu 29 juta, E. Dibayar peralatan kantor yang dibeli pada butir C yaitu 50%, F. Dibayar gaji pegawai yaitu 5 juta, G. Dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit yaitu 30 juta, H. Dibayar biaya telepon 2.500.000, I. Diterima cek dari konsumen untuk pembayaran jasa pada butir G yaitu 70%, J. Dibayar bensin dan oli sebesar 4.200.000, dan K. Diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi yaitu 4 juta. Di sini diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan. Yang kedua yaitu masukkan ke dalam rekening, posting. Yang ketiga susunlah neraca saldo, dan yang keempat susunlah laporan keuangan. Yang pertama-tama yaitu kita membuat terlebih dahulu jurnal yang diperlukan. Di sini perusahaan Jasa Barokah Jaya, jurnal untuk periode 1 Agustus 2020. Di sini ada tanggal, ada keterangan, nomor rekening, jumlah debit, dan jumlah kredit. Untuk tanggalnya yaitu 1 Agustus, dan di sini kita lihat di bagian transaksi selama bulan Agustus 2020. Yang pertama yaitu ada A, dibayar sewa kantor 5 juta. Masuknya ke dalam beban sewa, yaitu debit 5 juta dan kas 5 juta ke kredit. Yang kedua yaitu dibeli perlengkapan kantor 4.500.000 secara tunai, perlengkapan kantornya 4.500.000 masuk ke debit dan kasnya secara kredit 4.500.000. Terus yang B lagi masih ada peralatan kantor 7 juta itu masuk ke debit dan utang jasa ke kredit 7 juta. Berikutnya yaitu ada yang C, dibayar biaya iklan yaitu 3 juta, masuk ke dalam beban iklan secara kredit 3 juta dan kas secara kredit 3 juta. Terus yang D, diterima pendapatan tunai yaitu ada kas yaitu 29 juta dan pendapatan jasa masuk ke kredit 29 juta. Terus yang E untuk utang jasa yaitu ada 3.500.000 dan kas masuk ke kredit 3.500.000. Di sini untuk yang E sendiri caranya yaitu dari peralatan kantor itu kan tadi ada 7 juta. Dari peralatan kantor ini ada 7 juta. Dari peralatan kantor ada 7 juta. Itu nanti dikali sama persen yang ada di E. Tadi yang di E itu ada 50%. Jadi 7 juta dikali 50% hasilnya yaitu 3.500.000. Itu untuk yang E. Berikutnya yaitu ada yang F, dibayar gaji pegawai yaitu 5 juta, masuk ke beban gaji 5 juta secara kredit dan kasnya yaitu beban gaji secara debit yaitu 5 juta dan kasnya secara kredit 5 juta. Berikutnya yaitu ada dikirimkan faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit yaitu 30 juta. Di sini masuknya ke dalam piutang jasa secara debit yaitu 30 juta dan pendapatan jasa yaitu secara kredit 30 juta.
Berikutnya yaitu H, beban telepon kas. B, yaitu dibayar biaya telepon masuknya ke dalam beban telepon secara debit 2.500.000 dan kas secara kredit 2.500.000. Setelah membuat jurnal yang diperlukan, lalu di sini juga sama, ada tanggal, keterangan, di sini itu keterangannya juga, keterangan kasnya, terus jumlah yang dikredit juga sama seperti yang di debit. Nah, di sini untuk tanggalnya yaitu 1 Agustus 2020. Yang pertama yaitu ada saldo. Jadi di pas neraca saldo perusahaan jasa Barokah Jaya pada tanggal 1 Agustus 2020 yaitu kan pertama ada kas. Nah, kasnya itu masuk keterangannya yaitu saldo. Nah, yaitu sebesar 22 juta. Terus yang berikutnya yaitu di dalam transaksi selama bulan Agustus. Itu ada yang debit itu ada pendapatan jasa dan pendapatan jasa 29 juta dan G yaitu piutang jasa 21 juta. Berikutnya yaitu di kredit. Untuk di kredit sendiri ada A, sewa kantor yaitu 5 juta, B, perlengkapan kantor 4.500.000, C, beban iklan 3 juta, E, utang jasa 3.500.000, F, beban gaji 5 juta, H, beban telepon 2.500.000, J, beban bensin dan oli 4.200.000 dan K yaitu price 4 juta. Di sini di total semua, untuk debitnya totalnya 72 juta dan kreditnya yaitu 31.700.000. Setelah ditotal, debit dan kredit ini dikurangi. Hasilnya yaitu ini 40.300.000. Di sini nanti bakalan dimasukin ke dalam neraca saldo. Untuk masukinnya yang paling besar di sini kan yang paling besar yaitu debit 72 juta. Jadi nanti hasil saldonya ini itu masuk ke dalam tabel neraca saldo di debit karena yang paling besar itu di debit 72 juta. Berikutnya yaitu piutang jasa. Di sini piutang jasanya itu di neraca saldo perusahaan jasa Barokah Jaya, piutang jasanya saldonya yaitu 15.700.000 dan ada di transaksi selama bulan Agustus yaitu pendapatan jasa yang D 29 juta dan untuk kreditnya yaitu ada I masuk ke dalam kas yaitu 21 juta. Di sini dijumlah juga untuk yang debitnya 44.700.000 dan yang kreditnya 21 juta. Terus yaitu dikurangin dan saldonya jadi 23.700.000 masuknya ke dalam kredit karena ini yang paling besar ya. Untuk peralatan kantor di sini saldonya di debit yaitu sebesar 150 juta dan untuk peralatan kantor di transaksi selama bulan Agustus itu masuk ke dalam utang jasa sebesar 7 juta. Jadi totalnya 157 juta. Berikutnya yaitu ada kendaraan. Kendaraan di sini saldo awalnya di neraca saldo itu 200 juta. Jadi totalnya 200 juta. Berikutnya yaitu ada utang jasa. Utang jasa di sini yaitu sebesar saldonya masuk ke dalam kredit. Karena tadi di soalnya itu saldo awalnya itu di dalam kredit, jadi saldonya yaitu 59 juta. Dan yang di debit dan yang di kredit itu ada lagi yaitu peralatan kantor yang B yaitu 7 juta.
Berikutnya yaitu yang E, untuk kasnya itu masuk ke dalam debit, yaitu sebesar 3.500.000. Nah, habis itu ditotal dan dikurangin lagi. Hasilnya yaitu ini, 62.500.000. Masuk ke dalam kredit, karena yang paling besar itu yang kredit. Berikutnya yaitu modal. Di sini modal dari Amir yaitu saldonya masuk ke dalam kredit juga, totalnya 343.700.000. Terus berikutnya yaitu ada beban sewa. Beban sewa di sini yaitu sewa kantor. Sewa kantornya itu masuk ke dalam kas sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu beban iklan. Karena tadi perlengkapan kantor dan peralatan kantor sudah, jadi langsung beban iklan di dalam transaksi selama bulan Agustus 2020 itu. Nah, di sini beban iklannya yaitu ada masuk ke dalam debit, keterangannya kas, jumlahnya 3 juta. Berikutnya yaitu pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasa masuknya ke dalam kredit. Untuk yang D yaitu pendapatan jasanya yaitu ke kas 29 juta. Dan yang I piutang jasa yaitu 30 juta. Jadi totalnya 59 juta. Berikutnya yaitu ada beban gaji. Beban gaji di sini yaitu F, keterangannya yaitu kas 5 juta. Berikutnya yaitu beban telepon. Beban telepon di sini masuknya dalam H yaitu kas 2.500.000. Terus yang berikutnya yaitu ada beban bensin dan oli. Di sini beban bensin dan olinya yaitu 4.200.000 masuk ke dalam debit. Terus untuk price-nya yaitu ada 4 juta masuk ke dalam debit juga. Setelah memasukkan ke dalam rekening posting, yaitu selanjutnya membuat susunan neraca saldo. Terlebih dahulu, perusahaan jasa Barokah Jaya neraca saldo per 1 Agustus 2020. Kita masukin dari hasil yang kita masukkan ke dalam rekening posting tadi. Nah, di sini ada nomor rekening, nama rekening, debit, dan kredit. Ini diurutin untuk nomor rekeningnya tadi. Yang pertama yaitu ada kas. Di sini kasnya tadi masuk dalam debit sebesar 40.300.000. Yang kedua ada piutang jasa masuk ke dalam debit sebesar 23.700.000. Yang ketiga peralatan kantor masuk ke debit 19.500.000. Yang keempat peralatan kantor masuk ke debit yaitu 157.000. Yang kelima yaitu ada kendaraan masuk ke dalam debit 200 juta. Yang untuk peralatan kantor ini 157 juta. Terus habis itu berikutnya ada utang jasa. Yang keenam utang jasa yaitu masuk ke dalam kredit. Karena tadi yang utang jasa yang paling besar itu ada di kredit. Jadi totalnya 62.500.000. Berikutnya yaitu ada nomor rekening 7 yaitu modal sebesar 43.700.000. Berikutnya yaitu ada beban sewa 5 juta masuk ke dalam debit. Beban iklan juga masuk ke dalam debit yaitu 3 juta. Pendapatan jasanya tadi masuk ke dalam kredit yaitu 59 juta. Beban gajinya 5 juta masuk ke debit. Beban telepon masuk ke debit 2.500.000. Beban bensin dan oli masuk ke debit 4.200.000 dan price-nya masuk ke debit 4 juta. Lalu dijumlah juga untuk jumlah hasilnya 465.200.000. Untuk hasil debit dari kredit ini juga harus sama ya, harus balance. Kalau enggak berarti ada kesalahan menghitung dalam memasukkan ke rekening posting tadi. Berikutnya setelah
membuat neraca saldo, kita membuat laporan keuangan. Di sini yaitu laporan keuangan yang pertama itu ada laporan laba rugi untuk periode 1 Agustus 2020. Di sini pendapatan jasanya tadi di neraca saldo itu ada 59 juta dikurangi beban. Jadi semua bebannya dimasukkan, ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban telepon, dan beban bensin dan oli. Lalu bebannya dijumlah semua, hasilnya itu 19.700.000. Setelah itu ini pendapatan jasanya dikurangi sama jumlah bebannya. Jadi hasilnya 39.300.000 itu masuk ke dalam laba usaha. Berikutnya yaitu setelah laporan laba rugi ada laporan perubahan modal untuk periode 1 Agustus 2020. Di sini yaitu ada modal awal. Jadi modal yang awal tadi yaitu 343.700.000 dan ditambah oleh laba usaha yang tadi di laporan laba rugi yaitu 39.300.000. Hasilnya jadi 383.200.000. Lalu dikurangi price ambil, jadi untuk kepentingan sendiri tadi yaitu sebesar 4 juta. Lalu dikurangin hasilnya 379 juta. Itu masuk ke dalam modal akhir. Baik, sekian pembahasan untuk soal UTS tahun lalu dari mata kuliah akuntansi pengantar 1. Bila ada kesalahan dalam pengucapan dan ada kesalahan dalam yang telah saya bahas ini, mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.